kita, bagaimana kita menjadi contoh di tengah-tengah suasana new normal nanti ini. Kemudian bagaimana kita membangun hubungan-hubungan sosial sesama rekan sejawat guru, organisasi profesi yang lain, karena kita berada di tengah-tengah profesi yang lain juga. Di tengah new normal ini, mau atau tidak, langsung atau tidak, kita harus terkoneksi dengan profesi lain, misalnya profesi di bidang kesehatan, kedokteran. Kita harus mencermati profesi itu, apa yang menjadi protokol kesehatan menurut anjuran-anjuran mereka. Karena itu bagian dari hubungan-hubungan atau kompetensi sosial kita sebagai guru BK. Jadi kita membangun komunikasi-komunikasi dengan profesi lain juga. Itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan profesional kita atau kompetensi profesional. Bagaimana memahami dan mahir melaksanakan keterampilan-keterampilan bimbingan konseling. Nah, salah satu di antaranya yang kita lakukan sekarang ini adalah mencoba mendapatkan latihan-latihan mengenai assessment dalam bimbingan dan konseling, latihan-latihan mengenai bagaimana berpikir kritis. Nah, secara sepintas kalau orang menyebut berpikir kritis itu alamatnya pada teori kognitif ya. Nah, saya ingin berpesan pada kesempatan ini bahwa di dalam pelayanan kita, bagaimana mengembangkan berpikir kritis kepada siswa-siswa kita bingkai dengan berpikir kritis yang santun. Jadi ada teori humanistiknya, bukan hanya teori kognitif. Kritis tetapi santun. Nah, itu yang masih perlu dikembangkan. Kalau di dunia lain, berpikir kritis ini kadang-kadang kurang diikuti dengan kesantunan-kesantunan itu. Sementara lagu wajib bimbingan konseling adalah pengembangan karakter. Nah, itu salah satu contohnya adalah dalam berkomunikasi, dalam mengungkapkan bagaimana pikiran kritis kita. Nah, untuk dapat diterima pikiran kritis kita harus disampaikan secara santun. Nah, ini yang menjadi perhatian-perhatian dari saya tentunya. Sekali lagi saya berharap kepada kita semua untuk senantiasa menjadi bagian yang primer di dalam rangka mengembang usaha atau misi bimbingan konseling, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta didik kita. Kita berada terutama pada kawasan apeksinya. Kalau guru bidang studi lebih banyak pada kawasan kognitifnya, maka kita lebih banyak pada kawasan apeksinya, tentu tidak melupakan kognitifnya juga, dan juga keterampilannya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengedepankan pelayanan-pelayanan yang humanistik, terutama di new normal ini nanti. Itu. Baik, harapan-harapan saya seperti itu tadi. Selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. Dan karena itu, di kesempatan hari pertama ini, harapan-harapan itu kita juga kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keberkahannya. Karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pelatihan atau pembelajaran yang kita lakukan atau kita mulai pada hari ini sampai beberapa hari ke depan dapat diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami bertemu secara virtual komunitas petugas bimbingan konseling Indonesia untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, terutama nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat kesehatan yang telah Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bukakanlah pintu hati, pikiran,
dan motivasi kepada kami segenap para pendidik, wabil khusus pendidik atau pemberi layanan bimbingan dan konseling di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang saat ini sedang mengadakan atau memprakarsai kegiatan ini. Kepada para orang tua siswa kami, bimbinglah kesabaran mereka, pikiran dan perasaan mereka untuk mendampingi anak-anak kami, sehingga para guru bimbingan konseling ada partner kerjanya yang harmonis, yaitu para orang tua siswa-siswa kami di rumah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kehilapan kami, kehilapan kedua orang tua kami, para pemimpin kami. Rahmatilah pertemuan kami ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan e-learning bimbingan konseling ini atau pelatihan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya ini, rangkap-rangkap, membuka, kemudian membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya menyerahkan ke Bu Eni, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Dr. Abdul Saman, MPD. Beliau tidak sempat bergabung dengan kita, tapi dia menitipkan untuk menyampaikan salam kepada semua teman-teman yang hadir di kegiatan kita kali ini. Berhubung beliau ada kegiatan bertepatan dengan kegiatan kita hari ini. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya untuk teknis pemaparan dan teknis awal saya persilakan kepada Ibu Eni Usmawati MPD, Widya Suara P4TK Penjas DK untuk menyampaikan. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua APKIN Daerah Sulawesi Selatan Bapak Dr. Abdullah Sindring MPD, yang terhormat Ketua PC APKIN Kabupaten Wajo Bapak Munawir SPD MPD, beserta Bapak Ibu pengurus APKIN, Bapak Dekan, ada Ibu Farida, dan semuanya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, terima kasih sudah mempersiapkan acara ini, dan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk belajar dan berbagi di forum pelatihan ini. Serta yang saya hormati, peserta pelatihan, guru-guru BK hebat di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, puji syukur saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh penjuru tanah air, walaupun tidak bisa bertatap muka langsung hanya melalui virtual dan media online. Luar biasa semangatnya untuk terus mengupdate diri dan meningkatkan kompetensi diri di tengah pandemi COVID-19. Ya. Dan kita beri aplaus untuk pengurus APKIN dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, guru BK profesional itu memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Dari penelitian menunjukkan bahwa 30% peserta didik itu ditentukan oleh faktor guru. Salah satunya adalah guru bimbingan dan konseling. Sehingga dalam upaya menjaga keprofesionalannya, guru senantiasa harus mengupdate diri dengan melakukan berbagai pengembangan keprofesian. Dalam rangka update diri ini dan pengembangan keprofesian tersebut, maka pengurus APKIN Daerah Sulawesi Selatan dan APKIN Kabupaten Wajo berinisiatif mengundang Bapak Ibu guru BK yang hebat ini untuk mengikuti acara pelatihan ini. Terima kasih Bapak
Bapak Ibu pengurus APIN dan Bapak Ibu panitia. Mohon izin saya akan share jadwal kegiatan kita dan teknisnya seperti apa. Karena saya tidak akan memberikan ini ya sambutan terlalu lama karena sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua APIN tadi. Langsung saya share saja jadwal kita. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Nama saya Eni Usmawati, saya Widya Iswara di Kemdikbud PM4TK Penjas dan BK. Nomor HP saya dan email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Saya pendidikannya S1 dari Universitas Negeri Surabaya dan S2-nya Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah pernah student exchange di beberapa University of Thailand, serta pernah mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kuliah kewenangan tambahan untuk sekolah inklusi di UNESA. Jadi waktu itu sempat mendampingi sekolah inklusi di beberapa daerah di Jawa Timur. Ini sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saya share jadwalnya. Ini adalah jadwal untuk PK berorientasi High Order Thinking Skill. Saya perbesar sedikit ya. Jadwalnya nanti akan saya share Bapak Ibu. Saya share di WAG kelas. Semuanya sudah tergabung di WAG kelas ya dan sudah di-share juga di Google Class. Nah, dimulai dari hari pertama hari ini kita registrasi persiapan dan A1 ini pembukaan. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang A2 bimbingan konseling berbasis ini ya HOTS dan PPK serta literasi. Jadi bagaimana bimbingan konseling yang diinsertkan pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional. Itu adalah materi pertama hari ini. Untuk besok hari kedua kita masuk B1, konsep dan pendalaman layanan PK, ya berorientasi HOTS. Lalu hari ketiga kita B2 yaitu pengembangan layanan bimbingan konseling berorientasi HOTS atau High Order Thinking Skill. Lalu hari keempat dengan materi B3 penilaian bimbingan dan konseling berorientasi HOTS, dan di hari kelima kita B4 dan B5 yaitu penyusunan RPL bimbingan konseling berorientasi HOTS dan praktik bimbingan konseling berorientasi HOTS. Karena tidak memungkinkan untuk praktik Bapak Ibu, maka nanti akan saya berikan video contoh layanan klasikal lalu dianalisis ya. Ada lembar kerja untuk menganalisis apakah langkah-langkahnya sesuai dengan LK tersebut. Jadi ini jadwal untuk PK berorientasi HOTS. Namun Bapak Ibu, di sini saya tuliskan jadwal jam 8 sampai jam 14. Tapi bukan berarti kita harus online mulai dari jam 8 sampai jam 4. Tidak ya. Karena kita memang mengikuti ini ya konsep pembelajaran Merdeka Belajar Bapak Ibu ya. Jadi semua tugasnya nanti sudah diupload di aplikasi Google Class. Ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi tidak di sini orientasinya Bapak Ibu tidak hanya mendapat sertifikat, tapi benar-benar mengikuti pelatihan dengan baik ya, dengan mengerjakan lembar tugas yang sudah kami sediakan. Jadi setiap hari akan saya pandu di Google Class, di WA Group akan saya pandu hari pertama kegiatannya apa, materi yang harus dibuka apa, tugas yang harus dikerjakan apa. Jadi setiap hari saya share jadwalnya di sana Bapak Ibu ya. Dan setelah Bapak Ibu mengerjakan lembar kerja, diupload lagi ke Google Class ya, diupload lagi. Jadi benar-benar tugasnya harus dikerjakan Bapak Ibu, karena harapan kami dengan mengerjakan tugas tersebut, Bapak Ibu akan menganalisis modul, akan membaca modul dan PowerPoint, ya.
Karena sekali lagi kami menghindari ada unsur-unsur yang hanya ingin mendapatkan sertifikat saja. Tapi harapan kami benar-benar Bapak Ibu mau mengkaji modul, mau membaca modul PowerPoint yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Ya. Namun konsep Merdeka Belajar di sini Bapak Ibu adalah belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Walaupun di jadwal sudah saya tulis jam 8 sampai jam 4, bukan berarti Bapak Ibu harus online selama jam tersebut, karena semua materi sudah ada di Google Class. Bapak Ibu bisa mendownload semuanya di sana. Dan nanti ada video pengantar dari saya, penjelasan materi tersebut akan kami share di kelas. Ya. Jadi ada penjelasan tersebut. Nah, di Google Class ini Bapak Ibu juga bisa bertanya, mana materi yang kurang dipahami, bisa juga via WA. Jadi kita tetap bisa berinteraksi. Kenapa kami menggunakan Google Class Bapak Ibu? Karena di dalam Google Class tersebut, selain Bapak Ibu bisa mendownload materi, mendownload lembar kerja dan bisa mengupload kembali, di situ ada sistem yang mana ada penanggung jawab kelas, narasumber harus memberikan nilai. Jadi setelah Bapak Ibu mengupload tugas, kami memberikan nilai, ada feedback, ya, ada nilai. Beda dengan aplikasi yang lain, misal kalau email belum tentu juga kita mengoreksi, Bapak Ibu juga tidak akan tahu ini dikoreksi atau tidak. Tapi dengan Google Class ini memaksa kita selaku penanggung jawab kelas, narasumber untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun hanya via online, dengan mengkaji tugas-tugas tersebut dan diskusi dengan peserta di Google Class tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Lalu untuk jadwalnya yang asesmen ya. Tadi BK berorientasi HOTS, berikutnya jadwal untuk asesmen dimulai dari hari pertama sama hari ini pembukaan A1, setelah itu nanti materi pertama yaitu penguatan asesmen atau bimbingan konseling berbasis PPK atau pendidikan karakter dan gerakan literasi nasional dan konsep PK High Order Thinking Skill. Lalu materi 1 konsep dasar asesmen ya. Materi 2 teknik asesmen, materi 3 prosedur asesmen dan pemanfaatan hasil asesmen, dan kita bahas juga pedagogik di dalam ilmu pendidikan ya. Di situ ada landasan pendidikan, ada pedagogik prinsip pendidikan dan penerapan prinsip pendidikan dalam bimbingan dan konseling. Jadi kita tidak hanya profesional Bapak Ibu, ada juga pedagogik yang kita bahas karena biasanya di dalam Bapak Ibu mengikuti tes PPG ya dan lain sebagainya, pasti di situ terdapat soal-soal yang ada pedagogik dan ada profesional. Jadi harapan kami dengan pelatihan ini Bapak Ibu mengenal bagaimana pedagogik diterapkan dalam bimbingan dan konseling. Seperti itu ya. Jadi ini jadwalnya mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Mulai dari materi B1 sampai materi B5. Dan ini struktur programnya nanti di sertifikat kami cantumkan Bapak Ibu selama 60 CP. Lalu ada penilaian untuk peserta ya. Karena persyaratan untuk mengambil sertifikat adalah Bapak Ibu harus melengkapi tugas-tugasnya. Jadi tugas mulai dari B1 sampai B5 harus selesai, baru Bapak Ibu bisa mengambil sertifikat ya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat tepat waktu, tentunya tugasnya juga harus dikerjakan secara tepat waktu. Ya, namun kami tidak memberikan batasan Bapak Ibu, misalnya per hari ini harus dikumpulkan jam berapa, kami tidak memberikan batasan karena kami memaklumi kesibukan Bapak Ibu semua ya, walaupun kegiatannya online saya yakin luar biasa sekali kegiatan di sana. Jadi kami memaklumi tidak ada batasan per hari. Bapak Ibu bebas mengumpulkan tugas jam berapapun. Atau misalnya ada kendala hari ini tidak bisa mengumpulkan tugas, bisa dikumpulkan besoknya. Namun alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu tugasnya itu bisa selesai per hari, karena tiap hari akan ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Jika tidak diselesaikan per hari, maka akan numpuk di belakang Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi jika Bapak Ibu sekali lagi ingin mendapatkan
sertifikat tepat waktu, maka tugasnya juga harus tepat waktu. Nah, penilaian nanti kami ambil 40% itu dari nilai kompetensi NS, Bapak Ibu ya, nilai kompetensi sikap dan perilaku. Lalu dari nilai keterampilannya kami ambil 60%. Nilai keterampilan ini dari tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Dan dari tugas akhir 30% ya. Jadi tugasnya benar-benar nanti kami koreksi karena kami ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kami ambil dari tugas Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan kita ini berbasis Merdeka Belajar, Bapak Ibu ya. Konsepnya Merdeka Belajar, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Namun tetap komitmen pada tujuan ya dan mandiri. Mandiri dalam artian Bapak Ibu bisa mendownload tugas sendiri, bisa mendownload keterangan dari narasumber, pengantar materi dari narasumber, penjelasan dari narasumber bisa di-download sendiri ya, sehingga bisa mencapai tujuan dalam pelatihan kita. Dan tentunya nanti di akhir juga akan ada refleksi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik sampai di hari ke-6. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni Wismawati MPD telah memaparkan secara singkat tentang jadwal kegiatan kita selama kurang lebih 6 hari ke depan. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya memberikan kesempatan untuk jika ada yang ingin bertanya. Di sini ada beberapa yang bisa memberikan jawaban, ada guru kita Bapak Abdullah Pandang, ada Ibu Dr. Farida Aryani. Selain narasumber, bisa memberikan tanggapan terkait dengan jika ada yang teman-teman ingin pertanyakan. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit. Silakan yang mau bertanya, mengacungkan tangan. Untuk termin pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Silakan yang mau menuliskan di kolom chat namanya, nanti dibuka mute oleh host, kemudian kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Termin pertama saya silakan 3 orang, silakan yang mau bertanya. Bu Erni, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa disapa, ditanya apa kendala-kendala kira-kira yang dikhawatirkan, termasuk jaringan, dalam mengikuti pelatihan ini sampai beberapa hari ke depan. Karena kita tersebar secara geografis di berbagai tempat, siapa tahu ada teman-teman yang ada kendala, itu bisa diantisipasi kalau mereka kemukakan sekarang. Ya, ini belum ada pertanyaan. Saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Abdullah Pandang. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, kepada kita-kita semua di sini. Selama kurang lebih 6 hari kami akan belajar bersama. Saya persilakan, Pak. Setelah Pak Abdullah Pandang, mungkin Bu Farida. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua APKIN, Bapak Dr. Abdullah Sindring, Sekretaris Ibu Farida, dan terutama saya kira Ibu Eni Wismawati. Sudah lama saya kenal namanya Bu, tapi baru kelihatan bisa tatap wajah begini. Alhamdulillah ya, terima kasih. Bisa menemani, memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan kapasitasnya. Ya, dan saya kira kita semua tahu bahwa
BK itu harus bergerak, harus bekerja. Kemarin kita pengurus APKIN pusat melakukan diskusi. Salah satu pokok yang menjadi perhatian kita adalah rekognisi profesi. Ya profesi kita sudah lama ada ya sebagai satu profesi, sebagai satu pekerjaan ya, sejak tahun 75. Lalu kemudian dari sisi kebijakan sebetulnya rekognisinya sudah sangat kuat. Dari sisi kelembagaan rekognisinya sudah sangat kuat. Sudah ada P4TK khusus untuk BK, ada prodi BK, dan itu semua adalah rekognisi sebetulnya. Cuma satu rekognisi yang masih perlu kita perjuangkan itu ada rekognisi pada tingkat pengguna. Ya. Kita masih sangat perlu memperjuangkan itu karena dalam pikiran pengguna, kepala sekolah, guru maupun siswa terutama, kognisinya tentang BK itu masih campur baur ya, antara yang seperti yang seharusnya kita harapkan rekognisinya dengan bayangan-bayangan, persepsi-persepsi yang belum seperti yang kita harapkan. Nah, ini perjuangannya tidak mudah ya, karena untuk bisa mengubah mindset, pikiran, persepsi para pengguna itu yang memang BK harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari memperjuangkan rekognisi yang benar itu. Kita ingin rekognisinya seperti dokter. Orang betul-betul paham kalau sakit ya ke dokter, dokterlah yang paling utama ya. Kemudian kita ingin rekognisinya seperti psikolog. Kalau orang bermasalah ke psikolog ya. Itu. Jadi kita ingin seperti itu dan tidak menjadi persoalan. Dan saya kira memang profesi yang bisa menghidupi kita adalah profesi yang hidup, ya, yang dikenal. Nah, ini yang saya kira tugas organisasi profesi, alhamdulillah sudah dijalankan, mensinergikan potensi semua kita. Ya, ini kan seluruh Indonesia, itu ada banyak sebetulnya di kalangan BK itu orang-orang yang mampu membagi ilmunya, ya ada Ibu Eni, ada banyak saya kira, dan inilah yang perlu disinergikan supaya potensi-potensi ini terkoneksi dengan semua kita. Alhamdulillah sekarang bisa terkoneksi dengan lebih mudah ya melalui jaringan. Ya, memang tidak langsung, tapi ini luar biasa ya, ini luar biasa seluruh Indonesia di waktu yang sama walaupun di tempat yang berbeda kita bisa bertemu, berbagi ilmu. Dan saya kira ini harus menjadi bagian yang terus-menerus. Apalagi ini 6 hari. Dan selanjutnya saya kira ini terus-menerus harus menjadi bagian yang harus kita lakukan supaya kita semua, pejuang-pejuang profesi yang ada di lapangan, betul-betul bisa mengolah bola seperti harapan penontonnya. Ya kita jangan marah-marah kalau disalahkan ya. Seperti pemain bola lah kita ini, kalau salah main itu walaupun kita berkeringat di lapangan, tapi penonton merasa apa ini cara mainnya kok begini ya tidak bisa. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk menunjukkan permainan terbaik sesuai standar profesi. Yang berikut saya kira yang ingin saya sampaikan adalah kaitannya dengan BK di tatanan normal baru. Ya, kita tahu bahwa pandemi COVID itu memberi kita pelajaran berharga. Peta masalah ternyata ada perubahan, ternyata pola pelayanan BK juga harus berubah, tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Dan ternyata kita bisa berbuat hal yang berbeda dari sebelumnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini saya kira tidak akan hilang. Mungkin pandemi akan hilang, tapi pola ini tidak akan hilang. Itulah sebabnya norma baru akan terjadi ya. Seperti pelatihan-pelatihan sekarang sebelumnya kan kita tidak membayangkan akan seperti ini dan ternyata bisa. Nah, inilah yang saya kira BK ke depan itu akan makin banyak melibatkan. Saya kira nanti berharap Ibu Eni nanti akan membantu kita juga bagaimana menjalankan semua konsep-konsep yang tadinya dipersiapkan untuk kelas tradisional menjadi bisa terlaksana dalam pola yang lebih sesuai dengan kondisi era baru, new normal maupun kaitannya dengan era 4.0. Ini yang saya kira menjadi bagian penting dan kita semua harus melakukan itu ya. Nah, karena itu untuk kita semua ya, saya, teman-teman semua
peserta semua, saya kira apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mengubah mindset. Ya, nah, ini tidak bisa tidak, harus ilmunya kita ubah. Tidak bisa kita bekerja dengan cara lama, dengan pikirannya lama, dengan ilmu-ilmu yang lama saja. Ya, kita harus melengkapi diri, lalu mengubah gaya dan kebiasaan-kebiasaan kita dalam memberi layanan. Ini yang saya kira pola-pola kita, dan saya kira apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari usaha kita untuk memperbaiki persepsi, memperbaiki pikiran, memperbaiki wawasan, memperluas wawasan, dan berharap nanti setelah ini kita betul-betul bisa bekerja dengan pola layanan yang sesuai dengan harapan kita untuk mendapatkan rekognisi ya dari pengguna, betul-betul kita bisa dapatkan. Saya kira itu Bu, semua bisa selalu melakukan mengejar ilmunya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya hari ini. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat Ibu Dr. Farida Aryani untuk memberikan kata-kata buat kami semua di sini, Bu. Bagaimana mengikuti kegiatan kita hari ini, karena teman-teman semua selalu terinspirasi dari Ibu. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, Ibu Eni terutama, Pak Abdullah Pandang, Pak Abdullah Sindring, dengan semua rekan-rekan panitia serta peserta. Alhamdulillah pada kesempatan ini merupakan momen yang berharga bagi kita semua karena teman-teman bisa berbagi ya, bisa berbagi dan belajar bersama. Mudah-mudahan istiqomah sampai 6 hari ya, karena ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi profesional kita untuk mau belajar seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Kemarin tadi Pak Abdullah Pandang sudah sampaikan bahwa kami dari Pengurus Besar APKIN sementara sedang mengemas beberapa hal yang kita kerjakan. Di antaranya adalah kita akan menyusun rambu-rambu bagaimana BK New Normal. Titik poinnya adalah bahwa sesungguhnya ketika pandemi ini layanan BK tidak sama sekali baru, teman-teman. Jadi layanan BK itu kita hanya ingin meningkatkan optimalisasi layanannya. Salah satunya adalah melalui penerapan TIK. Tentunya khusus new normal ada beberapa yang harus dilakukan adaptasi, yaitu dalam bimbingan pribadi sosial, belajar, dan karir. Dan ini sementara kita kembangkan untuk tingkat pusat, dan selanjutnya nanti teman-teman di daerah termasuk kita yang pengurus daerah serta cabang, kita yang bisa mengadaptasi dan melahirkan beberapa inovasi dan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah yang diharapkan adalah bahwa teman-teman bisa mengembangkan, saya yakin teman-teman di sini ada yang pernah menjadi mahasiswa, ada yang sementara mahasiswa, beberapa guru, jadi best practice-nya serta pengalaman-pengalaman hasil risetnya, produk-produk yang telah dihasilkan, yang terutama berbasis IT, bayangan saya kita bisa share dan kita bisa pelajari bersama di sini, supaya teman-teman lain juga bisa gunakan. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya ada 13 poin yang sedang disusun, juga memperhatikan tentang kode etik. Ya, kami yakin teman-teman di lapangan juga memerlukan kode etik. Bagaimana kalau misalnya konselingnya secara online, ya, menghadapi siswa secara online, itu nanti akan kita sementara menyusun tentang Pak Abdullah Pandang yang akan menyusun itu ya Pak ya, kode etik untuk penyelenggaraan layanan konseling secara online. Dan hal-hal lainnya adalah termasuk bagaimana RPL-nya, dan di sini sudah sesuai dengan materi kita, diantaranya itu adalah mengembangkan asesmen serta bagaimana layanan BK Hot yang ada 3 tahapan itu ya. Nah, 3 tahapan dari HOT itu, tahapan kognisi, kemudian akomodasi, serta perilaku atau tindakan. Ini yang sementara, mudah-mudahan bisa dijabarkan juga di sini, bagaimana teman-teman bisa membuat RPL sederhana yang termuat unsur-unsur berpikir tingkat tinggi seperti itu. Dan Bu Eni, saya berharap juga P4TK bisa bekerjasama dengan APKIN, karena kita akan menyusun juga beberapa video pembelajaran, video layanan yang bisa dipakai oleh teman-teman. Mudah-mudahan P4TK bisa bersambut juga ya, karena kita sudah pernah, APKIN sudah pernah juga audiensi ke P4TK, supaya kita bisa melakukan kerjasama-kerjasama, bisa di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
mohon bimbingan juga dari PMPTK. Saya kira itu saja Bu Erni. Selamat diskusi, selamat belajar. Semoga istiqomah sampai 6 hari. Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih dari Bu Dr. Farida Aryani, teman-teman semua yang saya hormati. Ini saya buka sesi pertanyaan, tapi belum ada yang ingin bertanya. Mungkin Pak Ketua Apkin ada yang mau disampaikan pada teman-teman pengurus Apkin daerah, Pak. Silakan. Ya, makasih Bu Erni selaku moderator. Saya ingin menggugah saja ya, menstimulasi kepada para pengurus cabang, teman-teman yang ada di lapangan, untuk melakukan juga kegiatan-kegiatan yang ya tentu virtual juga sifatnya, yang dikoneksikan dengan pengurus daerah ya, supaya kita punya peta wilayah-wilayah pengurus cabang yang memiliki kegiatan-kegiatan dengan tema tertentu. Itu saya harapkan sekali dari teman-teman pengurus cabang, tolong yang mengikuti kegiatan ini menyampaikan kepada teman-teman pengurus cabang di daerah masing-masing. Kalau tidak bisa atau susah kalau sendiri, bisa merger dengan cabang yang berdekatan. Jadi bisa beberapa cabang bersatu, menyatu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan ini, tentu dengan tema-tema yang kita akan diskusikan. Jadi itu bagian dari upaya mempercepat sosialisasi kita, BK itu, menghadapi layanan di era new normal itu. Karena bagaimanapun juga, Anda lah yang ada di lapangan itu yang menjadi ujung tombaknya. Hal-hal yang sifatnya sangat aplikatif, sangat sederhana, Anda yang mestinya lebih dulu memulai. Kalau saya mencontohkan secara humor ya, secara kelakar, bahwa sebelum pandemik ini, keterampilan senyum dari konselor itu harus kelihatan gigi dan mulut. Nah sekarang di new normal barangkali keterampilan senyum itu sudah harus dibungkus oleh masker, katakanlah seperti itu. Nah, bagian-bagian yang sederhana, yang sangat kecil, tetapi apa yang perlu kita lakukan? Kalau orang senyum di balik masker, isyarat apa yang bisa kita lihat bahwa orang ini sedang menghargai saya secara fisik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu Anda bisa buat tema lah untuk melakukan usulan-usulan kegiatan yang kita tentu berharap terkoneksi dengan pengurus daerah, juga dengan MGBK yang ada di wilayah masing-masing. Termasuk saya kira yang ada di Sulbar, karena bagaimanapun juga dengan hadirnya Pak Abdullah Pandan di sana, itu koneksivitasnya antara pengurus daerah Sulsel dan Sulbar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Begitu juga provinsi lain. Saya kira itu Bu Erni untuk pesan-pesan saya kepada segenap pengurus cabang di daerahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Erni. Audionya Bu Erni. Ya. Cukup. Kembali kepada Bu Erni selaku moderator, silakan. Bu Erni, sudah? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini kurang kedengaran karena lagi hujan keras. Baik, ada masuk di kolom komentar. Saya persilakan Ibu Inge, SMK Negeri Labuang, untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau mungkin saya baca di kolom chat aja ya. Ibu Inge, apakah kelas, oh ya sudah saya jawab, iya kelasnya dibagi. Kemudian ada dari Ibu Mirawati. Mirawati mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya, Ibu Mirawati dari SMA Pendidikan Sorowako. Silakan Bu Mirawati.
Kemudian ini ada dari Pak Suntoro, SMK Makassar. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan saya Suntoro asal Tegal. Selamat datang Pak Suntoro di Makassar, jauh-jauh dari Tegal, Jawa Tengah. Kebetulan saya baru ditempatkan di SMK Smart Makassar. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya mau bertanya kepada panitia, apakah tugas dikumpul terbatas waktu, mengingat ada beberapa guru praktisi lapangan yang masih bekerja. Apakah dimaklumi apabila tugas baru dikumpulkan pada malam hari atau besok? Saya kira tadi sudah dijawab ya sama Bu Eni. Kemudian yang pertanyaan Bu Mirawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirawati dari SMA YPS Sorowako. Pertanyaan ini pertanyaan terkait teknis sertifikat mengingat adanya nilai tugas. Selain itu, bisakah setelah selesai pelatihan ini kami guru BK memiliki wadah yang berkaitan dengan sharing peran guru di era new normal dalam hal ini? Oke, saya rasa ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, silahkan angkat tangan atau menuliskan di live. Pak Said Buri, SMK Darussalam, silakan Pak menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum teman-teman, Assalamualaikum Pak Pandang, Assalamualaikum Pak Abdullah Sindring, Assalamualaikum Ibu Farida. Ya, saya jadi tujuannya kan untuk meningkatkan keterampilan Pak ya. Nah, maksud saya begini, high order thinking skill itu kan berbicara tentang mindset. Tentu sulit sekali Pak. Tentu sulit sekali untuk merubah mindset itu, apalagi kita sudah terbiasa selama mungkin puluhan tahun ya, untuk bertahun-tahun dengan cara berpikir ini. Mohon tipsnya, mohon dibagikan tipsnya untuk apa bagi kami. Nah, tolong Bapak Ibu Maha Guru. Terima kasih Pak. Oke Mbak Erni. Terima kasih Pak Buri. Saya persilakan Bu Eni mungkin mau memberikan tanggapan. Ada ditarik kasihan. Ada suaranya. Ya. Belum selesai itu setengah 12 selesai. Ya, terima kasih Bu Erni. Jadi pertanyaannya dari Bapak siapa tadi Bu? Pak Said Buri. Dari Pak Said Buri. Kenapa guru bimbingan konseling harus naik thinking skill Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya gini, high order thinking skill ini dilatihkan oleh pelatihan Bapak Ibu ya, pelatihan yang diselenggarakan oleh MPTK dan GTK itu dengan bentuk PKP, orang melahirkan peningkatan kompetensi pelajaran. Nah, laki-laki Sri namanya. Bukan Sri, Irawat. Oh, cewek tuh Irawat. Mohon maaf di mute. Ibu Ria. Mana Banyak juga kenal di sini yang tidak kenal dan dari luar daerah. Ya, jadi kenapa harus high order thinking skill Bapak Ibu ya? Sebenarnya pelatihan BK berorientasi HOTS ini sudah berjalan di tingkat bimbingan konseling SMA saja. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kami dari Dirjen GTK dan P4TK sudah mengadakan pelatihan PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran yang membahas tentang BK berorientasi HOTS ya. Kalau kita membahas tentang HOTS itu sebenarnya ada beberapa aspek yang masuk di dalamnya, ya kan. Jadi ada 4C, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Aspek itu harus ada di dalamnya. Selain itu, Bapak Ibu, pelatihan PKP yang kami selenggarakan ini awalnya berawal dari nilai UNAS, ya, nilai UNAS dari beberapa sekolah yang ada di Indonesia mengalami penurunan, sehingga ada beberapa
yang harus kami analisis ya, dari Kemdikbud harus menganalisis apa sih penyebabnya sampai UNAS ini nilainya bisa turun. Nah, dari mapel-mapel itu Bapak Ibu akhirnya membuat soal yang berorientasi HOTS, pendalaman materi berorientasi HOTS. Namun untuk bimbingan dan konseling apa? Bimbingan dan konseling bukan pada apa yang lagi. Kenapa ini kamera? Oh, sudah berhenti. Ya, jadi kalau PK bimbingan bukan bagaimana membuat soal yang kembali lagi. tapi bagaimana bimbingan konseling kita didik tes mengikuti itu sehingga nanti peserta didik bisa apa namanya dengan bimbingan dari guru PK ini peserta didik bisa mengikuti UNAS dengan baik ya, karena ada peran serta dari guru bimbingan dan konseling ini. Nah, pendekatannya itu yang kami buat high order thinking skill Bapak Ibu ya, dengan pendekatan high order thinking skill mulai dari C1 ya, kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Dari kognitifnya C1-nya seperti apa, P1-nya ya, A1 sampai A5 seperti apa. Nanti akan kita pelajari semuanya. Jadi sebenarnya sebelum ada BK berorientasi ini Bapak Ibu, bimbingan konseling sebenarnya itu juga sudah high order thinking skill sejak dulu. Karena apa? Kita sudah sampai tingkat C6 ya, kognitif 6, yaitu menerapkan langsung. Jadi ada penerapan langsung C1 ya. Kalau level high order thinking skill itu kan mulai dari C1, 2, 3, tingkat kognitifnya ya. Kalau baru C1 sampai C4 itu masih low order thinking, lots ya. Tapi kalau sudah mulai dari C5, C4 sampai C6 ya, sampai dengan penerapan itu high order thinking skill. Seperti itu sebenarnya konseling kita ini sejak dulu sebenarnya sudah hot karena kita orientasinya sudah penerapan. Jadi peserta didik sudah bisa menerapkan, mempunyai keterampilan, tidak hanya saja memahami, tapi sudah mulai menerapkan. Contohnya saja di dalam studi lanjut ya. Misalnya Bapak Ibu memberikan layanan studi lanjut, di situ kita memperkenalkan ya dari awal sekolah ya kira-kira kalau misalnya SMA ya kampus apa saja nanti sekiranya yang bisa apa namanya yang bisa diikuti atau bisa sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut, kampus mana yang bisa menerima gitu. Mereka kita ajak untuk apa namanya menganalisis ya dengan studi ke sana, berkunjung ke kampus tersebut, bisa dengan browsing lewat internet, ya kan. Nah, setelah mereka kita ajak untuk browsing, tentunya mereka mempunyai gambaran untuk masuk misalnya kampus di misalnya UI, karena saya apalnya di sini yang terdekat sini, untuk masuk ke kampus UI itu syaratnya apa saja. Untuk masuk ke kampus yang PTN itu syaratnya apa saja, sehingga mereka mempunyai gambaran. Setelah maaf, di sini sinyalnya kurang bagus, terputus-putus ya. Jadi itu siswa tidak hanya menguasai materi, tapi di situ dia sudah bisa menerapkan, sudah bisa mengambil keputusan. Saya harus studi lanjut di mana setelah diberikan pengetahuan melalui bimbingan karir oleh guru BK. Jadi sebenarnya bimbingan konseling kita itu sudah high order thinking skill, sudah menerapkan C6, kognitif yang level 6. Itu Bapak Ibu ya, namun di sini nanti akan kita bahas lebih jelas ya, terutama di kelas yang high order thinking skill nanti akan kita bahas lebih lengkap seperti apa, BK yang berorientasi HOTS itu seperti apa. Karena di sini ada 2 kelas Bapak Ibu ya, kelas assessment dan kelas high order thinking skill. Jadi itu bermula dari nilai UNAS yang turun Bapak Ibu dianalisis, sehingga harus ada beberapa perbaikan di dalam sistem pembelajaran, sistem layanan yang akhirnya
bimbingan konseling juga berperan di situ, bagaimana memberikan layanan bimbingan konseling yang high order thinking skill, ya, melalui layanan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, ya. Bisa kita terapkan misalnya experiential learning, ya, banyak sekali pendekatan, PJBL, PPL, bisa kita masukkan di dalam layanan klasikal kita, sehingga layanan kita memang benar-benar berorientasi high order thinking skill. Namun untuk peningkatan kompetensi pembelajaran PKP itu baru sampai di tahap SMA. Yang SMP masih belum ada pelatihan. Yang SMA beberapa waktu yang lalu kami sudah men-training, PMPTK sudah mengundang beberapa perwakilan guru dari beberapa daerah untuk menjadi instruktur nasional. Ya, jadi saya kira ada beberapa yang sudah pernah mengikuti ya PKP seperti apa. Namun untuk yang SMP belum ada, ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini sebenarnya bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini, walaupun tidak diundang melalui Dirjen GTK atau PM4TK, kita bisa mengambil bagaimana bimbingan konseling berorientasi high order thinking skill. Nah, Bapak Ibu, sepertinya di sini tadi ada yang bertanya ya, kalau saya bukan lulusan bimbingan dan konseling, ya ada beberapa yang memang bukan lulusan dan konseling, ada yang Japri ya. Gimana nanti Bu, kami terutama dalam pengerjaan tugasnya tentunya banyak yang tidak sesuai. Bapak Ibu jangan berkecil hati, kami akan memaklumi itu Bapak Ibu ya, karena yang namanya belajar itu tidak lepas dari kesalahan. Yang penting kita mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan tersebut ya. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan nanti akan kami sangat menghargai usaha dari Bapak Ibu semua. Jadi jangan dibuat pelatihan ini beban Bapak Ibu ya. Cukup corona yang membuat kita beban ya. Jadi pelatihan ini buat serileks mungkin karena Bapak Ibu bisa mengakses tugas-tugasnya ya. Saya yakin ada beberapa dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya itu kendalanya biasanya ada di sinyal jaringan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dekan, Bapak Ketua tadi ya. Tidak semuanya jaringannya bisa lancar. Kami sangat memaklumi itu Bapak Ibu. Ya. Karena itu kami sudah mengupload semua materinya itu di Google Class, di GC. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mendownload sewaktu-waktu. Pada saat ada sinyal bagus, silakan di-download semuanya sehingga semuanya nanti bisa dipelajari. Dan untuk mengupload lagi juga bisa di-upload sewaktu-waktu. Ya, jadi kami akan sabar menunggu Bapak Ibu sampai tugas selesai. Misalnya tidak bisa tepat waktu sampai 6 hari, kami akan tetap menunggu. Ya, jadi konsekuensinya ada di Bapak Ibu sendiri. Kalau semakin cepat mengerjakan tugas, maka sertifikat juga akan langsung dibagikan. Namun yang belum selesai, kami juga akan tetap sabar menunggu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius, namun kita tetap harus punya target. Seperti itu ya. Karena harapan kami dari pelatihan ini, Bapak Ibu juga menambah kemampuan literasi digitalnya, ya. Karena untuk masuk di Google Class, Bapak Ibu harus punya email Gmail ya. Kalau Yahoo dan lain-lain, mohon maaf tidak bisa. Jadi semuanya harus punya Gmail. Kalau sudah punya Gmail, baru semuanya bisa mengakses Google Class, materi-materi yang kami sediakan ada di sana, ya. Nanti kalau biasanya ada beberapa kesulitan untuk nge-link ke Google Class, nanti akan dipandu oleh PJ kelas. Kami sudah ada beberapa penanggung jawab kelas dan juga akan saya pandu terus setiap hari Bapak Ibu ya. Jadi santai saja, jangan dibuat beban, cukup corona yang membuat kita beban Bapak Ibu ya. Itu. Dan sekali lagi kita tingkatkan kemampuan literasi digital, tidak hanya kemampuan dalam bimbingan dan konseling saja. Ya, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembalikan ke moderator. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Dekan, Bapak Ibu dosen. Ya. Boleh. Bu Eni, saya tambahkan sedikit. Iya, silakan Pak. Ya baik,
Ini hanya menambahkan sedikit dari penjelasan Ibu Eni. Tadi bicara tentang kenapa guru BK perlu juga ikut-ikutan HOTS ya. Ibu Eni sudah menjelaskan tadi bahwa sebenarnya ya BK memang harus HOTS. Intinya sebetulnya begini, tujuan utama dari semua layanan BK itu agar setiap konsul itu bisa membuat keputusan. Itu intinya, membuat keputusan untuk masa depannya, untuk mengelola dirinya, untuk mengelola pergaulan sosialnya, jadi esensinya. Nah, proses pembuatan keputusan yang baik itu memerlukan penalaran yang baik. Ya, tidak bisa dengan hanya mengikuti, dan disitulah HOTS itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk bisa membantu siswa memiliki penalaran pada tingkat tinggi pada level 6, itu tidak bisa hanya diharapkan, harus dilatih melalui proses-proses yang juga melibatkan HOTS. Jadi memang kita harus mengubah pola-pola pembimbingan yang hanya informasi dengan ceramah, tapi harus betul-betul bekerja dari proses ke proses. Ya, saya kira nanti Ibu Eni pasti akan membantu kita untuk sampai ke taraf itu. Tapi itulah intinya ya. Orang yang bisa membuat keputusan yang baik itu adalah yang bisa mengolah informasi yang baik. Orang yang bisa mengolah informasi dengan baik secara detail adalah yang memiliki tingkat pemikiran yang baik, yang tinggi. Ya, sekarang kita melihat banyak sekali orang yang informasinya banyak tapi tidak bisa mengelola mau diapain informasi, sehingga tidak bisa membuat keputusan yang benar, yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Kemudian berikut ada juga pertanyaan tadi yang saya lihat kaitannya dengan tadi yang terakhir itu, kalau asesmen saya kira nanti akan ini, tapi pastilah bisa ya, jadi online. Ya, sedangkan layanan bisa dilakukan secara daring, apalagi kalau hanya asesmen. Inti asesmen kan itu memperoleh data, ya. Dan data bisa diperoleh dengan menggunakan banyak sekali aplikasi-aplikasi teknologi. Yang paling sederhana itu ya kita pakai Google Form, ya, sehingga semua bentuk-bentuk asesmen yang kita sudah punya, instrumen yang kita punya, ya bisa saja ditransfer ke Google Form dan diserahkan ke siswa, dan itu akan sudah bisa dijawab. Dan segera hasilnya akan bisa tergambarkan dengan baik. Ya, itu yang saya kira menjadi bagian-bagian yang tambahan saya kira dari penjelasan tadi Bu Eni. Jadi saya kira intinya di situ ya. Kita perlu menjamin bahwa pelaksanaan bimbingan kita betul-betul itu membelajarkan, mencerdaskan, membuat siswa berpikir, bukan hanya menerima, telinganya menerima, mendengarkan nasihat, tapi membantu dia berpikir pada tingkat tinggi. Itu yang saya kira tambah saya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bu Farida, Pak Sindri ada yang mau ditambahkan Pak tadi? Ya, ada sedikit untuk masih terhubung kah Pak Said Guri tadi? Iya, masih Pak. Ya gini, karena tadi itu pertanyaannya kalau tidak salah simak, betapa beratnya ini mengubah mindset lama ya ke baru ya, dalam hal ini new normal. Jadi ini apa saja, mengingatkan saja. Jadi sesuatu yang mau diubah itu, langkah pertama itu harus tekadnya dulu, tekad kuat untuk berhijrah dari yang lama ke yang baru. Kalau Ustaz bilang niatnya, nah, Pak Gurid, Pak Said ya gitu ya. Jadi harus bertekad dulu. Kalau Anda misalnya ini, kalau Anda sering merokok, pandanglah dulu bahwa merokok ini saya akan ubah. Nah, untuk diri saya tidak cocok misalnya, nah, dan seterusnya. Itu jadi tekadnya dulu dari mindset lama ke yang baru. Yang kedua, cermati langkah-langkah atau protokol yang baru itu. Katakanlah new normal dalam HOTS ini, apa protokolnya melaksanakan layanan-layanan yang berorientasi HOTS itu tadi. Nah, itu cermati itu setelah tekadnya sudah kuat, cermati protokolnya. Nah, itu. Kemudian ikuti sesering mungkin, ini frekuensi mengalami intinya. Karena teori tingkah laku itu, teori pengubahan tingkah laku itu, frekuensi mengalami prosesnya itu sangat menentukan. Nah itu, kalau dalam belajar, lebih baik banyak kali yang sedikit, daripada sedikit kali yang banyak. Nah itu kalau teori belajar mengubah tingkah laku ya. Nah jadi, sesering mungkin mengikuti hal-hal untuk pengembangan
host itu tadi yang mau diubah mindsetnya itu. Nah, dan yang keempat, jalin komunikasi dengan teman-teman atau yang kita anggap narasumber, komunikasi atau kerjasama dengan mungkin organisasi-organisasi atau sumber-sumber lain, katakanlah seperti itu. Nah, mindset itu akan bisa berubah dari yang lama tadi ke yang baru, yang dianggap berat. Jadi itu ya Pak Saiguri, jadi tekadkan dulu bahwa saya harus berubah ini ke yang baru, karena sudah tidak relevan lagi, saya pertahankan. Nah, kemudian cermati protokolnya yang baru itu apa saja. Kemudian sesering mungkin mengikuti pengembangannya. Dan yang keempat adalah menjalin komunikasi dengan teman-teman atau kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap cukup memahami perubahan yang baru itu. Saya kira itu Pak Saiguri. Saya kembalikan kepada Bu Erni, silakan. Ya, makasih. Silakan Bu Farida. Ada mic-nya Bu, mic Pak. Ya, saya kira sudah jelas tadi disampaikan. Saya cuma melihat dari segi kenapanya, ya, kenapa kita memilih hot. Kalau dari segi teknisnya tadi Bu Eni sudah jelaskan. Sebenarnya kalau kita lihat tujuan, tadi Pak Abdullah sudah menyinggung sedikit bahwa sesungguhnya tujuan dari layanan BK itu adalah kan kemandirian. Kemandirian ini kan adalah sesungguhnya adalah sebuah proses SRL. Bagaimana seseorang bisa mengelola dirinya. Itu adalah proses untuk mencapai kemandirian. Nah, dalam proses SRL ini, bagaimana mengelola diri, contoh begini, kalau misalnya kita ingin menerapkan host dalam BK New Normal, apakah nanti bisa dipakai di SMA? Saya kira SMP juga sangat memungkinkan. Yang pertama adalah, contohnya, kalau ada pertanyaan mengapa anak-anak harus pakai masker? Nah, guru BK harus bisa menjelaskan, jangan langsung memberikan aturan, misalnya kan 3 hal sebenarnya yang diminta dari 3 saja sebenarnya untuk menjaga protokol kesehatan, pakai masker, ya, kemudian physical distancing atau jaga jarak, kemudian cuci tangan misalnya ya. Nah, kenapa sih banyak orang yang tidak? Kenapa banyak orang yang melanggar? Ini kembali kepada yang pertama sebenarnya kalau dalam hot itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mengubah atau pengenalan. Pengenalan ini dalam proses adalah bagaimana memahami peserta didik. Kenapa kita harus pakai masker? Nah, inilah pentingnya kemudian di tahapan ini adalah guru BK memberikan informasi kenapa saya harus memakai masker. Itu yang pertama misalnya. Kemudian yang kedua adalah proses akomodasi. Proses akomodasi ini adalah proses menginternalisasi. Jadi kita meminta anak-anak untuk menginternalisasikan sehingga ini akan mempengaruhi reaksi emosionalnya. Oh iya ya, ternyata kalau kita pakai masker misalnya, kalau kita egois kan ngapain pakai masker? Saya sehat kok. Tapi dengan kita masker, kita bisa menyelamatkan orang lain. Itu perlu ada excuse-nya, harus ada reasoning-nya, harus ada alasannya kepada peserta didik. Jadi banyak anak-anak yang miss pemahamannya, perilakunya akhirnya bermasalah karena dari awal dia nggak dudukkan dengan baik. Nah, hot ini sebenarnya menjembatani kita sebelum kita berperilaku. Nah, dari proses akomodasi ini adalah terjadi proses internalisasi, ya. Dan ini oleh karena itu guru BK harus memberikan metode-metode yang variasi, misalnya dengan dialog, memecahkan sebuah kasus, sehingga anak-anak kemudian memahami dan kemudian mempengaruhi juga dan menginternalisasikan nilai-nilai itu atau persoalan-persoalan tersebut ke dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah sebuah proses atau sebuah real action atau tindakan, ya. Nah, ini oleh karena itu guru BK jangan lagi menggunakan metode konvensional, ya. Jadi kita melihat dari segi kenapa ini penting. Hot itu kan banyak yang mengatakan kenapa apakah itu di pembelajaran saja sementara di BK tidak. Sesungguhnya hot ini bagi saya bukan sesuatu yang baru. Tujuan awal daripada layanan BK adalah kemandirian dan itu adalah sebuah proses self regulation. Jadi dari dulu kita sudah hot sih kalau menurut saya, cuma sekarang namanya aja bahwa itu adalah hot gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas ya Pak Guri. Ini saya lihat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Waktu kita sisa 5 menit. Sisa 5 menit sebelum saya menutup, ada penyampaian terakhir dari Pak Ketua Apkin. Mohon izin Pak, Pak Sinring, Pak Pandang, Ibu Farida, saya undang masuk di grup peserta, jadi di kelas host sama
kelas asesmen bisa, Bu, Pak? Boleh. Nanti kami juga mau belajar sama teman-teman semua. Iya. Oke, baik. Silakan Pak Sindri, mungkin ada closing statement ini sebelum saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Saya kira singkat saja bahwa mari kita bulatkan tekad untuk menghayati kemudian mengedepankan bahwa zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Yang di antara tadi ini peristiwa besar ini yang namanya COVID-19. Karena itu ini bukan peristiwa yang kecil, yang main-main ini yang membuat kita harus tidak harus abai-abai saja. Oleh karena itu mari kita menjadikan katakanlah musibah ini sebagai suatu pembelajaran, sebagai suatu hikmah besar yang mengharuskan kita secara ikhlas untuk berhijrah dari tatanan kehidupan yang lama ke tatanan kehidupan yang baru. Dan yang kedua, saya tekankan tadi bahwa anak-anak kita itu lebih banyak menggunakan modeling dalam proses pengubahan tingkah lakunya. Jadi stimulasi-stimulasinya diharapkan berasal dan bersumber dari teman-teman yang ada di lapangan. Dan itu kita secara serentak untuk menggaungkan ini kepada semua teman-teman dengan salah satu di antaranya caranya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan ini. Saya kira itu. Selamat kepada teman-teman yang menggagas dan akan melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang antusias mengikuti kegiatan kita kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya peserta ada 210 terakhir. Mohon maaf karena terbatas di Zoom. Sebenarnya ini teknisnya dari awal kita mau pakai Zoom-nya VIP, hanya karena Pak Dekan VIP terlambat mendapatkan informasi kalau ternyata sudah disetting di kegiatan yang lain. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya yang belum bisa bergabung, akan tetapi kami tetap merekam kegiatan ini. Insya Allah akan kami share di grup besar maupun di grup kecil. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan kegiatan mulai dari penyebaran informasi, karena kegiatan ini dipersiapkan kurang lebih hanya dalam waktu 3 hari saja, dan alhamdulillah teman-teman banyak yang mengapresiasi. Semoga kegiatan-kegiatan ke depan bisa juga kita laksanakan. Demikian dari saya. Marilah kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini dengan menghadirkan hati, menghadirkan pikiran, karena kembali lagi pesan Pak Menteri bahwa hanya guru yang belajarlah yang boleh mengajar. Jadi mari kita terus bersama-sama belajar bersama dimanapun dan kapanpun. Semuanya bisa menjadi semua murid, bisa juga menjadi semua guru. Terima kasih dari saya selaku panitia bersama dengan teman-teman semua panitia. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Mohon teman-teman jika ada kendala langsung menjapri kami panitia atau menyampaikan di grup. Insya Allah akan direspon segera. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kegiatan ini, mudah-mudahan disusul. Amin. Teman-teman yang lain. Ini terselenggara dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesuai dengan rencana. Terima kasih dari APKIN Daerah Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih Bapak Ketua PDAPKIN Sulawesi Selatan, Pak Dr. Abdullah Sindring. Sekaligus statement akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eni Usmawati, Pak Dekan VIP Unsurbar, Ibu Ketua Prodi, teman-teman panitia, dan terkhusus kepada seluruh peserta. Terakhir sebagai host saya ingatkan, saya sudah share absen untuk kegiatan pembukaan kita di chat. Jadi Bapak Ibu mohon izin untuk administrasi panitia dapat mengisi. Ya, silakan Pak Putra. Iya, terima kasih Pak.
terkait guru BK. Ada tadi pertanyaan penting, kenapa mesti HOTS? Perlu dipahami bahwa hasil uji kompetensi guru BK itu terendah dibandingkan guru mapel lain terkait uji kompetensi HOTS. Itu berdasarkan data PKP, Pak. Jadi terendah, Pak, terendah dibandingkan guru mapel yang lain. Nah, ini kita perlu cermati bersama-sama, apalagi hari ini banyak pakar yang ada di